Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persamaan pembukuan, yaitu saldo PKU sama dengan saldo bank ditambah saldo kas tunai. Persamaan tersebut hanya berlaku untuk pembayaran yang dilakukan atas bukti pengeluaran definitif. Bukti pengeluaran definitif adalah bukti pengeluaran atas pembayaran yang sudah pasti siapa penerimanya dan berapa jumlahnya. Misalnya, kwitansi untuk pembayaran ATK atau nota pembelian bahan bakar dari SPBU. Ketika pengeluaran kas dari bendahara tidak disertai bukti pengeluaran yang definitif, misalnya pembayaran uang muka untuk perjalanan dinas, maka persamaan pembukuannya adalah persamaan pembukuan dengan uang muka. Persamaan pembukuan dengan uang muka adalah saldo PKU sama dengan saldo bank ditambah saldo kas tunai ditambah saldo uang muka. Persamaan tersebut terbentuk karena pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran ke penerima uang muka dikategorikan sebagai pengeluaran yang belum definitif. Pengeluaran yang belum definitif maksudnya adalah pengeluaran yang belum pasti berapa jumlah realnya dan siapa penerima pembayarannya. Contohnya, uang muka untuk perjalanan dinas yang akan dilaksanakan. Pada saat dibayarkan, belum bisa dipastikan berapa pengeluaran realnya untuk transport, kemudian penginapan, maupun uang hariannya. Contoh lainnya adalah uang muka untuk kegiatan atau uang muka kerja. Berapa jumlah pengeluaran realnya dan siapa penerima pembayarannya juga belum bisa dipastikan. Ketika terjadi pengeluaran yang seperti itu, maka dalam pembukuan bendahara pengeluaran diperlakukan sebagai mutasi kas atau perpindahan kas. Diperlakukan sebagai perpindahan kas dari bendahara pengeluaran kepada penerima uang muka, sehingga uang muka menjadi tempat ketiga tersimpannya kas bendahara selain bank dan brankas. Dengan demikian, maka persamaan pembukuan dengan uang muka adalah saldo PKU sama dengan saldo bank ditambah saldo kas tunai ditambah saldo uang muka. Dari persamaan pembukuan tersebut, maka kita bisa menjelaskan transaksi uang muka oleh bendahara pengeluaran sebagai berikut. 1. Pembayaran uang muka. Ketika terjadi pembayaran uang muka oleh bendahara, maka diperlakukan sebagai mutasi kas dari kas tunai atau bank ke penerima uang muka, sehingga pembukuannya PKU debit kredit dan buku pembantu uang muka debit. Kemudian buku pembantu kas atau buku pembantu bank kredit. Yang kedua, pertanggungjawaban uang muka. Pada saat uang muka dipertanggungjawabkan, maka PKU di kredit. Kemudian karena pengeluaran terjadi di penerima uang muka, maka buku pembantu uang muka di kredit. Kemudian karena sumber dananya berasal dari uang persediaan, maka buku pembantu uang persediaan di kredit. Yang ketiga, apabila terjadi kelebihan uang muka, kemudian sisanya dikembalikan kepada bendahara. Jika terjadi pengembalian sisa uang muka kepada bendahara, maka diperlakukan sebagai mutasi kas dari penerima uang muka kepada bendahara. Pembukuannya PKU debit kredit, buku pembantu uang muka kredit, dan buku pembantu kas tunai atau bank debit. Yang keempat, kekurangan uang muka. Pembayaran kekurangan uang muka diperlakukan sama dengan pembayaran uang muka. Pembukuannya PKU debit kredit, buku pembantu kas tunai atau bank kredit, dan buku pembantu uang muka debit.
Dan yang kelima adalah pajak. Jika pembayaran atas pajak dilakukan oleh penerima uang muka, maka pembukuannya TKU debit kredit, kemudian buku pembantu uang muka debit kredit, dan buku pembantu pajak juga debit kredit.